Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Teman-teman, kali ini saya berada di Suryo Jembangan. Apa itu Suryo Jembangan? Wisata di Tengaran ya, daerah Tengaran. Nah, ini lihat teman-teman, kanan jalan ada saung-saung gitu sampai ke sana. Kiri juga ada saung-saung, tapi nampaknya sudah tidak begitu terawat ya. Sayang sekali di sini tuh view-nya top bagus, merbabu. Jadi sayang sekali kalau tidak dikelola ya. Padahal di sini tuh banyak sekali air. Jadi kaya akan air. Harusnya ini ada kolam renang atau apa gitu. Jadi wisata kalau kaya air tuh gampang ya. Kita ambil yang ke kiri, eh, di jalan yang jelek. Saya pernah kesasar di sini ya, dari sana masuk ke sini. Nah, tapi ini saya agak apal. Nanti ini kita akan tembus ke Getasan, Bundaran Getasan. Kita lihat eh, ininya, rutenya ya, teman-teman. Kalau ke kanan tadi itu tembus ke daerah Nglero, Tengaran ya. Nglero lah, kita susuri jalan-jalan yang ada di pelosok Kabupaten Semarang. Nah, tadi kita masuk ke Boyolali yang video sebelumnya. Ini kita masuk di Kabupaten Semarangnya. Hampir mirip ya teman-teman karakternya. Begitu teduh, pohon banyak, sejuk karena di dekat gunung ya. Teman-teman kalau suka gunung, hawa-hawa gunung, oksigen bersih, murni, di sini tempatnya. Pohonnya alpukat, eh, suket-suket itu, rumput-rumput gajah. Nah, ini dominasinya seperti ini ya, teman-teman. Kita lanjut terus. Tadi Suryo Jembangan namanya ya. Oh ya, teman-teman, ralat sedikit, bukan Suryo Jembangan tapi Suro Jembangan. Itu wisata yang ada di daerah Patemon. Desanya tuh Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini akan dikembangkan ya, katanya itu Pak Ngesti. Ngesti itu bupatinya Kabupaten Semarang ya. Nah, teman-teman, kita masuk di sini, kita ketemu desa nih. Kita ambil ke kanan ya, teman-teman. Oh ya, tadi itu Suro Jembangan ya. Ini ada agrowisatanya sebenarnya di Patemon ini. Ini supaya meningkatkan kesejahteraan warga ya, tujuannya pasti itu. Jadi ada bibit durian yang ditanam Pak Ngesti itu waktu peresmiannya. Ini diharapkan bisa jadi pengembangan desa wisata. Begitu teman-teman ya. Jadi ini ditanami aneka buah ya. Jadi agrowisatanya Suro Jembangan tadi. Tapi kalau hari-hari biasa juga ada yang apa namanya jualan di situ. Nah, teman-teman, kita nikmati pemandangan yang di daerah sini. Ini pelosok-pelosok dusunan Kabupaten Semarang. Teman-teman yang belum pernah masuk-masuk sini, saya juga baru pertama kali masuk-masuk di daerah pedalaman seperti ini. Sebenarnya bukan pedalaman, tetapi jarang dilewati orang ya. Enggak terlalu banyak, enggak ramai gitu loh. Nah, asik sekali teman-teman di sini sambil menikmati udara yang cocok gitu lah, yang sejuk gitu teman-teman. Nah, depan itu ada cewek gemoy digoncengin pacarnya itu kayaknya, pasangannya. Nah, kita ikutin aja cewek gemoy dari belakang ini. Kita ikutin saja. Nah, kita nikmati pemandangannya kanan kiri, kebun-kebun, jalannya agak jelek ya teman-teman. Kita salip aja itu di depan ini ya.
cuma satu dua motor ya yang lewat sini nih. Jadi teman-teman yang menyukai alam, nah ini ada dua jalan nih, ke kiri dan ke kanan. Itu ada pelang-pelangnya banyak, ke wisata apa itu. Jadi kita lihat dulu pelangnya. Sebaiknya kita lurus atau belok kiri. Kalau kiri jelas itu akan nanjak dan nanti akan ketemu lagi view-view Merbabu biasanya. Kita lurus saja. Nanti kita, wah ini ada rumah bagus kiri nih. Di desa kayak gini ada rumah sebagus itu ya teman-teman. Nah, jadi jangan remehkan orang desa ya. Orang desa itu sapinya banyak teman-teman. Bahkan rumah yang jelek pun belum tentu dia nggak punya uang loh. Karena mereka, wah ada bis masuk sini, waduh, mepet banget ya, waduh, wah ngawur tuh bisnya ya teman-teman. Nah kita lanjut saja. Jadi ngomong-ngomong orang desa, meskipun rumahnya jelek, biasanya sapinya banyak ya. Di samping kanan kiri itu banyak sekali tadi rerumputan yang biasanya untuk pakan ternak. Nah itu tanda bahwa orang sini biasanya memiliki ternak sapi maupun kambing ya teman-teman. Cukup mudah kalau mau berusaha di kampung gini. Pakan ada, lahan ada. Kalau teman-teman pengen jadi pengusaha ternak, nah hidup di kampung gini ya. Kalau teman-teman di kota itu harus berjuang. Kalau di sini tuh dengan alam ya, alam sudah menyediakan. Mungkin tanah-tanah di sini juga nggak terlalu mahal ya kayak di kota. Jadi kesempatan teman-teman beli lahan-lahan yang di pinggir gini buat usaha cocok gitu ya teman-teman. Kita lanjut agak ngebut sedikit nih teman-teman. Nah, kita lurus saja, ikutin jalan ini. Nah, sudah tidak terlihat view gunung lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang rumahnya sini atau sering lewat sini dari Suro Jembangan tadi, lurus ke sampai arah Getasan, silahkan komen. Oh ya jangan lupa subscribe ya, bantu channel saya berkembang. Karena subscribe itu nggak bayar ya teman-teman, jangan belit-belit subscribe. Nah tak sajikan pedesaan, nah di daerah ini sudah masuk di daerah Getasan, itu ada pelang wisata ya. Sini tuh banyak banyak sekali sebenarnya potensi wisata yang bisa dikembangkan teman-teman. Beda dengan yang di tempat-tempat kering ya seperti Purwodadi, Blora, Pati itu agak susah ya. Kecuali yang di Gunung Kidul. Karena Gunung Kidul itu ada pantainya. Kalau sini yang dijual ya gunung. Apalagi di Kopeng, Bandungan itu teman-teman akan melihat banyak sekali view yang bisa dikembangkan. Gampang banget bikin wisata, tapi saingannya juga banyak. Nah, jadi ada plus minusnya. Kalau teman-teman investor itu bisa masuk ke tempat-tempat kering, kemudian bikin satu wisata yang temanya air, nah itu pasti laku banget. Itu udah terbukti di Purwodadi. Purwodadi itu hanya ada beberapa wisata air seperti Sendang, Keongan, terus Waduk, Waduk Langon, Sendang Coyo. Tapi itu yang dikelola dengan baik hanya Sendang Coyo dan Waduk Keongan. Nah, teman-teman kita lihat seperti apa di depan jalur-jalurnya, suasananya. Nah, tetap pedesaannya, tapi jalannya udah bagus. Karena di sini tanahnya tanah stabil, tidak seperti di daerah-daerah Grobogan itu tanahnya tidak stabil ya teman-teman. Nah kita lanjut teman-teman, lanjut gas terus. Nah, kita cari tembusan ke bundaran apa namanya Getasan. Ini sudah masuk ke wilayah apa ya? Jalannya udah agak lebar, jadi teman-teman nikmati perjalanan ini di daerah Getasan. Ini udah masuk Getasan ya teman-teman, udah kampung ini. Di depan sepertinya ada view bagus teman-teman. Terlihat tuh langitnya udah bersih bagus. Ini sampai mana saya kurang tahu desanya, siapa yang tahu silahkan komen teman-teman. Nah itu kelihatan, itu sepertinya sudah bukan
merbabu ya, mungkin itu sudah Telomoyo ya. Nah, ini ada ikon patung sapinya, berarti sini kop arah Getasan itu juga produksi susu sapinya banyak lah. Teman-teman, keren sekali view yang di sana ya. Gunung ditutupin dengan kabut, harusnya nggak ditutupin kabut, jadi dibuka semua. Itu baru keren sekali ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman, kita lanjut sampai di mana ini nanti saya juga belum tahu, tapi saya tujuannya adalah untuk cari bundaran Getasan. Kalau bundaran Getasan yang ke arah barat itu Kopeng, ke kanan itu Salatiga. Nah itu saya hafal kalau udah sampai situ. Nah, masih masih apa namanya, masih banyak kebun-kebun di sini. Potensi luar biasa ini teman-teman. Siapa teman-teman mungkin yang pengen usaha di sini, nah top ini. Ya mungkin ada yang jual tanah atau bagaimana, ini top ini teman-teman. Nah, ini keren sekali teman-teman. Ini ada bangunan kanan jalan itu adalah rest area. Nah, di sini aja ada rest areanya ya. Ada saung-saungnya. Satu, dua, tiga, ada gazebo-nya, itu ada bangunan unik segitiga tadi kanan ya. Nah, itu ada rest area. Teman-teman kalau capek bisa istirahat di sini teman-teman. Ya di sini didominasi oleh sayuran, tanaman sayuran ya kanan nih. Kalau kiri itu tanaman kebun. Ini kok ada wisata ya. Wah, Carang Sewu. Nah, Carang itu. Carang itu rantingnya pohon, tapi kalau sewu itu 1.000. Berarti eh, ranting 1.000 ya teman-teman. Kok cah ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah menonton. Silahkan subscribe. Aduh, ngomongnya belepotan ya teman-teman. Nah, kok nggak ketemu ya wisatanya? Apa mungkin tadi ke kiri ya? Ya kita ke kanan aja. Coba kita lihat kampungnya saja, nggak usah ke wisatanya. Kalau wisata-wisata kecil-kecil gitu banyak sekali di sini. Belum tentu itu bagus ya teman-teman. Jadi wisata yang sini tuh banyak sekali. Jadi kalau tidak terlalu terkenal ya kurang, ya abaikan saja teman-teman. Kapan-kapan lah kita mampir ke wisata Carang Sewu. Nanti dilihat dulu di Google kayak apa. Nah, kita turun saja kembali ke jalan raya. Kita kembali ke jalan raya. Jalan beraspal ini jalannya jalan cor gitu. Nah, kita ke kiri. Ini sampai mana saya juga nggak tahu teman-teman. Pokoknya gas terus supaya ketemu jalan raya. Sejuk ya, masih sejuk. Wah, ini mulai panas. Oh ya, ini sekitar jam 1-an teman-teman. Jam 1. Tadi dari Desa Jelarem ini sampai ke sini. Kalau teman-teman pengen tahu wisata ya, bukan wisata apa, pemandangan bagus di video sebelumnya ya. Di wisata Desa Jelarem. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, jalannya mulus, sepi, mantap. Nah, kita explore terus di wilayah pelosok-pelosoknya Kabupaten Semarang. Saya udah lama di daerah sini, cuman saya belum tahu jalan-jalan ini, belum pernah ya. Ternyata menarik juga di daerah ini. Masih sepi rata-rata, cuman sudah bangunnya udah bagus. Ini udah nggak ada rumah lagi kanan kiri. Nah, kita lihat kanan kiri, kanan ini hijau ya. Kanan kiri itu hijau. Nah, kita lihat saja teman-teman sampai mana ini mulai rame ya, mulai rame, mulai padat. Ini apa ini? Oh, ada truk yang mogok. Ya memang kalau ada truk yang mogok ini sebaiknya memang pakai
apa tanda bahaya yang segitiga itu ya teman-teman. Jadi supaya tidak nubruk gitu. Karena bahaya sekali kalau truk lagi diparkir, banyak orang lewat nggak tahu, pernah kejadian tuh seperti itu banyak gitu yang parkir di pinggir jalan ditabrak orang dari belakang. Nah ini teman-teman, kita sudah hampir sampai sepertinya di bundaran Getasan arah Kopeng nih. Rutenya bagus ya, kelak-keloknya itu menyenangkan di sini nih. Nah ini teman-teman, wah kok malah sepi lagi ya. Dari Suro Jembangan kita udah 1/4 jam ini jalannya. Ayo teman-teman silahkan komen, ada orang yang tahu daerah sini. Ini asing bagi saya ya, meskipun nggak terlalu. Oh ini kanan ini ada Gua Maria. Apa ini? Gua Maria Pereng ya. Gua Maria Pereng kalau nggak salah. Itu Gua Maria Pereng masuknya itu Getasan ya, bukan Salatiga ya. Ya Gua Maria. Wah teman-teman di depan tuh ada view bagus. View itu Merbabu atau Telomo ya. Merbabu kalau nggak salah. Ini bundaran Getasan ya. Bukan Merbabu kalau itu Gunung Telomoyo kalau nggak salah. Saya gunung-gunung itu nggak apa ya teman-teman. Sini banyak sekali. Merbabu, Merapi, Sindoro Sumbing, Ungaran, Telomoyo. Nah, cerita-cerita tentang Gua Maria tadi ya, itu biasanya dikunjungi oleh umat Katolik. Kalau dari Salatiga, Gua Maria itu 10 km dari Salatiga ya. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan ini bisa masuk sini kalau Gua Maria tuh. Nah, itu ada tulisannya arah sana Gua Maria ini. Bagi umat Katolik maupun Kristen, nah bisa tuh masuk situ. Luas juga ya Gua Maria Pereng ini. Tapi ada juga Gua Maria yang gede ya di daerah Jawa Timur tuh ada. Ini jalan Salatiga Kopeng ya teman-teman dah mulus sampai sini. Enak sekali ini rutenya teman-teman. Saya paling suka kalau naik ya. Kalau dari Salatiga naik, view-nya top, Telomoyo, Ngablak itu view-view bagus ya teman-teman bisa lihat video saya yang lain di daerah Ngablak itu bisa view-nya top. Nah, Ngablak nanti kalau turun, bukan turun naik terus sampai ke daerah Ketepas eh, Bukit Pandang ya, Gardu Pandang nanti kalau ada waktu teman-teman muter lagi, nanti tembus ke Selo Boyolali. Ada video saya kalau pengen tahu view yang bagus. Ya itu ada icon sapi lagi kanan itu, berarti di sini tuh benar penghasil susu seperti Boyolali, tapi bukan kota susu ini ya. Itu yang kota susu tuh Boyolali ini teman-teman. Oh ya teman-teman ini di daerah masih Getasan ya. Kabupatennya Semarang bukan Salatiga ya. 10 km dari Salatiga, Jawa Tengah ya. Teman-teman yang mungkin dari luar kota nggak terlalu paham daerah sini, ini bisa jalur ke arah Magelang. Jadi jalur utama ke arah Magelang bisa lewat sini teman-teman. Tapi bisa lewat bukan utama, alternatif ini termasuk gimana ya? Bisa dibilang alternatif, bisa dibilang utama. Kalau dari Salatiga mas lewatnya enak sini, tapi juga bisa lewat Ambarawa. Ambarawa, Bawen, Ambarawa, Magelang. Kalau kanan ini adalah sekolah STT ya. Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala kanan tuh. Nah itu ada ikon sapi lagi, banyak ikon-ikon patung sapi, sapi perah ya, sapi pelonteng-pelonteng, bukan sapi yang merah atau putih.
Kita turun terus ke arah Salatiga ya, ke arah Salatiga. Nah, jadi wisata-wisata sini tuh potensinya oke banget ya. Baik dari agronya. Oh ya, ngomong-ngomong soal pertanian agro di daerah sini tuh daerah apa ya? Punyanya UKSW untuk pertanian, pokoknya punyanya Melakaran kalau nggak salah. Oh, kok Melakaran? Saya lupa namanya. Itu daerah Kenteng ya, daerah Getasan pokoknya itu ada ke- lahan yang luas banget. Memang punyanya UKSW untuk penelitian-penelitian, untuk kerja praktek dari anak-anak pertanian itu. Jadi penting banget ya mempelajari pangan karena pangan ini mulai krisis. Nah, di zaman ini mulai krisis lahannya buat buat perumahan, buat bisnis, tapi lupa pertanian itu sangat penting penyedia pangan. Nah, jangan sampai krisis pangan ya. Jalurnya asik ya teman-teman. Kalau dari Salatiga Kopeng ini tetap asik, kelak-kelok sejuk. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur. Semoga teman-teman bisa mendukung saya. Subscribe, subscribe ya. Pencet tombol merahnya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk menontonnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.